Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Habil di sini. Baiklah, kali ini saya ingin meliputi dua orang narasumber, yaitu Mbak Nadia dan Mas Bayu. Dan kali ini saya ingin mewawancari mereka tentang bahaya game online yang berada di sekitar kita. Apakah mereka menggunakannya juga atau yang lain? Simak berikutnya. Baiklah, saya sudah bersama narasumber yang pertama. Baiklah, kita perkenalkan dia siapa? Yuk. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Nidia Agustini. Nidia Agustini, oke. Mbak Nidia, saya di sini ingin mewawancari Mbak tentang game online terhadap siswa, Mbak. Ingin saya pertanyakan pertama, faktor apa saja yang membuat siswa lebih suka bermain game online itu, Mbak? Kalau menurut saya salah satu faktornya itu pasti dari teman-temannya, lingkungan teman-temannya. Kalau misalnya udah satu main game online, pasti ngajak teman-teman yang lain untuk gabung kan. Terus itu juga buat ketagihan. Oh, ngajak mabar temannya berarti ya, Mbak? Iya. Oh iya. Kemudian yang kedua, pengaruh yang ditimbulkan dari mereka bermain game online itu apa aja, Mbak? Misalnya mereka keseringan nongkrong jadi main game, jadi nggak berkomunikasi lagi. Salah satunya yang ditimbulkan itu kayak lupa waktu. Pasti Ya. kalau udah game tuh nggak inget yang lain lagi, pekerjaannya, belajar, pasti dilupain semua kan, sibuk fokusnya sama game terus. Sibuk push rank berarti ya, Mbak, Iya. mereka. Oh, iya. Dan yang terakhir ini saya tanyakan, biar mereka tidak kecanduan lagi, itu bagaimana caranya, Mbak, menurut Mbak? Kalau sebenarnya itu susah ya, kalau udah kecanduan kayak itu mungkin sikap dari keluarganya lebih tegas, ngasih nasihat, atau guru-gurunya mungkin bisa memberikan materi pelajarannya dengan kreatif lagi lah, jangan terlalu kaku kayak itu. Oh ya, berarti itu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak, itu yang saya tanyakan. Iya, Ya, terima kasih ya, Mbak. sama-sama. Baiklah, saya sudah bersama narasumber yang kedua. Saya ingin mewawancarai dia. Dengan saudara siapa di sini, Mas? Saudara Bayu. Saudara Bayu ya. Oke, Mas. Di sini saya ingin mewawancari Mas tentang game online terhadap siswa. Yang pertama, faktor apa saja yang membuat siswa lebih suka bermain game online ketimbang belajar, Mas? Yang pastinya siswa tersebut masih kecil kan. Masih tahu sendiri kalau kita masih kecil itu lebih suka bermain daripada belajar. Apalagi di zaman sekarang pasti banyak sekali yang memanfaatkan teknologi. Dari game online tersebut mungkin tingkat keseruan dalam bermain game itu lebih tinggi, sehingga menimbulkan kecenderungan tersendiri dari anak kecil tersebut. Jadi mereka kecanduan ya, Mas? Mungkin bisa dibilang kecanduan lah. Oh ya, Mas. Baiklah, yang kedua ingin saya tanyakan, pengaruh apa saja yang ditimbulkan oleh anak siswa tersebut ketika mereka kecanduan bermain game? Banyak sekali dampak yang dapat diterima atau diperoleh pada anak tersebut. Ada juga dampak positif maupun negatifnya. Dampak negatifnya apa aja, Mas? Mungkin dari segi negatif, otak ataupun syaraf mereka sedikit atau lebih banyak kurang bekerja ke gimana ya bilangnya, ke fokus belajarannya. Iya, fokus untuk hal tersebut kurang. Dalam membagi fokus pun sulit untuk mereka melakukannya. Seperti halnya di saat mereka dipanggil oleh orang lain, itu pasti membagi fokus dari pekerjaan mereka dengan panggilan tersebut akan lebih susah ketika mereka telah mengalami kecanduan game. Oh, lebih mementingkan game berarti ya, Mas, karena dia bisa membagi fokus. Oke, baik, Mas, yang ketiga, bagaimana cara agar mahasiswa tersebut walaupun dia bermain game tapi tetap semangat belajarnya tetap ada? Mungkin butuh dorongan lebih dari support dari orang-orang yang disayang, seperti orang tua. Mungkin kalau dia nggak jomblo atau punya kekasih, mungkin dari kekasihnya ya, Mas. Berarti support dari orang terdekat. Yang pastinya support, jangan sepelekan atau dijauhi, malah dijauhi atau dibuang. Gitu ya, Mas. Oke, itu aja yang saya ingin tanyakan, Mas. Ya, terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Baiklah, pemirsa, terima kasih telah menonton liputan saya pada sore hari ini dengan dua narasumber tadi. Jangan lupa mengikuti berita-berita dari saya berikutnya. Terima kasih.